Sesi berikutnya kita sesi panel ya, ada beberapa panelis yang akan menyampaikan masukan dan inputnya di sesi yang menarik. Tadi pengantar dari Pak Wafid ya, banyak poin-poin untuk jadi bahan diskusi yang kita dalami bersama. Oke, sambil menunggu Pak, sebelumnya ada Pak Pandu Syahri, tapi beliau sebentar lagi akan bergabung, maka saya langsung ke panelis berikutnya dari Pertamina Lubricants ya, ada Pak Sigit Pranowo, ada Pak Agung Prabowo ya untuk menyampaikan presentasinya, karena ini penggunaan Pertamina Lubricants ini sangat tentu sangat dibutuhkan ya untuk efisiensi produksi ya di tengah situasi yang tidak menentu. Pasti efisiensi dan produktivitas ini jadi kunci penting bagi perusahaan-perusahaan. Saya kira akan sangat menarik nanti apa yang bisa ditawarkan atau support dari Pertamina Lubricants untuk kelancaran industri pertambangan batubara. Silakan Pak Sigit dan Pak Agung, mohon maaf waktunya agak singkat, jadi mungkin bisa disingkat 15 atau maksimal 20 menit berdua. Ya. Terima kasih Pak Indra. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya akan menyampaikan, kami akan sharing materi dari Pertamina Lubricants. Saya dan Pak Agung akan menyampaikan materi dengan singkat, Pak Indra. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pada siang hari ini kami akan sharing beberapa hal terkait dengan Pertamina Lubricants, apa yang bisa kita support untuk industri pertambangan khususnya batubara di Indonesia. Semoga ini nanti tetap menjadi motor perekonomian negara kita di tengah situasi yang memang COVID dan juga kondisi alam yang memang belum bersahabat saat ini. Namun 2021 tentunya kita tetap optimis untuk menatap ke depan. Nanti setelah sesi saya, Pak Agung akan menyampaikan 2 produk baru yang mudah-mudahan bisa mensupport, memberikan efisiensi maupun kehandalan operasi untuk aplikasi di mesin-mesin pertambangan. Sebelum ke sana, saya akan sedikit menyampaikan mengenai Pertamina Lubricants. Sedikit company profile. Jadi Pertamina Lubricants sebagai anak perusahaan dari Pertamina, visi kami adalah menjadi perusahaan pelumas kelas dunia. Namun demikian Bapak sekalian, visi ini saat ini sedang dalam proses perubahan. Jadi di 2021 nanti visi kami tidak hanya akan bergerak di bidang pelumas, namun juga masuk ke chemical specialties. Nah, ini yang nanti related dengan apa yang disampaikan Pak Agung. Namun visi tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan pemegang saham. Ke depan kami tidak hanya masuk di pelumas, tapi juga di specialties chemical. Kami untuk mendukung pemasaran di pasar domestik dibagi menjadi 7 wilayah, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, ada 7 region, 7 wilayah pemasaran. Ini untuk wilayah pemasaran, dan juga di luar negeri kami sudah beroperasi di 17 negara, memiliki fasilitas produksi di Thailand untuk pasar Indo-Cina, dan juga representative office di Sydney di Australia. Ini yang alhamdulillah 2 tahun terakhir tumbuh cukup signifikan, dan insya Allah tahun ini juga mulai masuk ke sektor tambang untuk memasarkan pelumas-pelumas di pertambangan di Australia. Untuk produk-produk industri, ya, kami di Pertamina Lubricants sangat lengkap, baik untuk segmen pertambangan, perkapalan, industri semen, logam, manufaktur, dan lain-lain. Untuk seluruh aplikasi, baik untuk engine, hidrolik, kemudian gear oil, gas engine, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah yang di bagian kanan ini, kami mulai masuk ke aplikasi-aplikasi yang non-lubricant. Contohnya untuk pendingin mesin, yaitu coolant, dan juga degreaser atau untuk membersihkan komponen-komponen mesin, dan juga chemical specialties lainnya. Ini nanti dari 2 produk ini yang akan dipresentasikan lebih detail oleh Mas Agung. Jadi kami dari Pertamina Lubricants terus mendevelop produk-produk untuk mensupport perusahaan-perusahaan Indonesia, industri di Indonesia, baik pertambangan dan lain-lain, sehingga dari produk-produk yang kita produksi di Indonesia ini harapannya memberikan kehandalan operasi, memberikan efisiensi,
dan juga produk terus kami update berdasarkan situasi lapangan dan juga joint development dengan teman-teman konsumen. Untuk menunjang produksi, kami Pertamina Lubrikan memiliki 3 fasilitas produksi di Indonesia, yaitu di Jakarta dengan kapasitas 270 ribu kiloliter per tahun. Kemudian juga Grisplan, kami memiliki Grisplan yang sudah modernisasi sekarang ini dengan kapasitas yang 2 kali lipat dibanding kapasitas sebelumnya dan sudah beroperasi mulai tahun lalu. Kemudian di Cilacap, ini kami juga memiliki fasilitas produksi. Nah, kalau yang Jakarta ini suplai ke wilayah Sumatera, kemudian Jawa bagian Barat, dan juga Kalimantan. Kemudian Cilacap ini mensupport baik untuk wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kemudian production unit di Gresik, ini mostly untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Dengan ketiga pabrik ini kami mensuplai untuk seluruh kebutuhan pelumas di Indonesia saat ini. Dan juga kami memiliki pabrik yang ada di Thailand yang kami akuisisi dari salah satu perusahaan swasta di Thailand, yaitu waktu itu PT Amaco. Kami akuisisi 4 tahun lalu dan sekarang sudah menjadi fasilitas produksi kami, Pertamina Lubrikan Thailand, untuk suplai produk dan yang dipasarkan di Indochina. Selain produksi pelumas, kami juga sudah mulai masuk ke produksi aditif yang saat ini ada di Jakarta dan juga di Gresik. Salah satu aditif yang menjadi aditif komponen utama untuk produksi pelumas. Di samping itu, Pertamina Lubrikan juga disupport oleh induk kami, yaitu Pertamina Persero, yang memiliki kilang yang memproduksi base oil baik grup 1 maupun grup 3, yaitu pelumas untuk pelumas sintetik. Ini yang memberikan kekuatan kepada Pertamina Lubrikan untuk memproduksi dengan efisien dan menjamin security of supply dari produk pelumas untuk suplai kepada konsumen-konsumen baik industri maupun otomotif. Ini adalah peta suplai distribusi kami. Jadi kami selain fasilitas produksi juga ditopang dengan 3 central warehouse yang ada di Jakarta, Cilacap, dan Surabaya. Kemudian 24 distribution center atau depot supply point yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga 75 point of distribution. Ini yang bekerja sama dengan mitra-mitra kami, para distributor, untuk mengamankan suplai dari Sumatera sampai dengan ke Papua. Kami juga berpartner dengan perusahaan logistik yang ternama di Indonesia. Yang satu adalah anak perusahaan PT POS, yaitu Pos Logistik Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur, dan juga di wilayah Barat kami berpartner dengan satu grup sister company kami, PT Patra Logistik. Jadi partner-partner tersebut yang bekerja dengan kami untuk melancarkan suplai pelumas ke seluruh Indonesia. Kami suplai baik kemasan yang drum maupun bulk, dan kami juga memiliki satu terminal supply point untuk pelumas curah yang saat ini beroperasi di Kalimantan, di Batakan. Ini banyak suplai untuk pelumas-pelumas curah ke konsumen-konsumen mining kami yang ada di Kalimantan. Di samping fasilitas produksi, kemudian pemasaran, dan juga distribusi, kami juga ditunjang oleh layanan purna jual, baik berupa joint product development, kemudian dukungan inventory ke konsumen, baik melalui sistem Franco maupun vendor health stock maupun konsinyasi yang saat ini sudah berjalan juga di beberapa konsumen mining. Kita juga ditunjang oleh memberikan banyak layanan purna jual, baik berupa layanan teknis untuk troubleshooting kepada para pelanggan, kemudian ILMA, yaitu Integrated Lubricant Management Academy, ini memberikan program-program training kepada konsumen, kemudian use oil monitoring, kemudian technical specialist dan para engineer yang selalu bersedia membantu para konsumen kami, khususnya di industri yang memang sangat related untuk
aplikasi pelumas dan equipment untuk memberikan benefit yang berupa efisiensi maupun kehandalan operasional equipment. Ini adalah contoh lubricant manajemen academy yang kami punya saat ini ada di Jakarta, di Oil Center, dan nantinya akan kami pusatkan di Lubricant Technology Center yang saat ini sedang dibangun di Pelumpang dan sebentar lagi akan beroperasi. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kami memberikan training, sharing product knowledge kepada para customer kami, baik di industri maupun di otomotif. Nah, khususnya untuk konsumen-konsumen industri. Oil Clinic yang menunjang untuk use oil monitoring, pemeriksaan lab yang akan memberikan guidance ataupun indikasi parameter-parameter dari kualitas pelumas yang digunakan di konsumen untuk menilai apakah pelumas ini memang masih oke digunakan, apakah bisa diperpanjang lifetime-nya, ataukah memberikan indikasi-indikasi terhadap maintenance yang perlu dilakukan pada equipment yang menggunakan pelumas Pertamina. Tidak hanya pelumas, tapi juga kami bisa nanti membantu untuk pengecekan baik yang aplikasi non pelumas, misalnya untuk radiator coolant dan lain-lain. Demikian pengantar dari saya mengenai company profile. Selanjutnya Pak Agung Prabowo akan menyampaikan new produk kami yang akan mudah-mudahan bisa memberikan support kepada Bapak-Bapak sekalian untuk equipment di pertambangan. Silakan Pak Agung. Suaranya masih di mute Pak Agung. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak semuanya. Salam sehat selalu. Moga aja kita bisa menghadapi tahun 2021 ini. Oke, sesuai apa yang disampaikan Pak Sigit, kami mencoba bagaimana mensupport customer mining khususnya batubara, sekaligus juga bagaimana kami menampung produk olahan atau turunan batubara. Jadi produk yang kami tawarkan ini, apa yang kita share ini adalah salah satu produk yang nanti bisa memakai turunan dari batubara. Oke, kami lanjut aja bahwa tren lubrication dalam maintenance di teman-teman tambang, jadi jelas efisiensi dalam hal BBM, durability improvement-nya, dalam hal ini improvement dalam durability power ataupun mesinnya, dan otomatis environment consent. Nah, inilah salah satu bagaimana trending saat ini customer mining khususnya teman-teman maintenance di teman-teman asosiasi ahli alat berat yang ada saat ini fokus bagaimana mereduce cost, ya, itu kan. Tetapi juga ramah lingkungan. Nah, produk ini juga kita juga sama ke arah ke sana. Nah, ini trendingnya bahwa sampai saat ini alhamdulillah trending di tambang juga masih naik Pak, itu yang kita harapkan juga sampai saat ini harga naik, pembelian unit juga masih terus dan otomatis mobil pun juga akan naik. Tapi tuntutannya adalah jelas trendingnya adalah teknologi harus yang di-upgrade, ya, tahan terhadap panas, efisiensi, mesin umur panjang, tetapi lebih viscosity-nya lebih encer. Itu dari sisi lubricant. Nah, kalau kita mulai dari bisnis lubricant, mungkin tadi katakan mungkin sudah posisi udah base oil itu mungkin teknologinya ya seperti itu. Nah, kita merubah salah satunya yang dikatakan Pak Sigit tadi, kita mencoba diversifikasi bisnis untuk chemical yang kita sudah mulai ditawarkan dan dipakai oleh teman-teman di maintenance di tambang, ya. Nah, ini trendingnya juga sama, teknologinya juga udah mulai berubah. Saat ini mungkin kita beli mobil, beli alat berat yang banyak dioperasikan oleh orang, mungkin nextnya alat beratnya tidak banyak mesinnya, komponennya, tetapi udah electrical juga. Mungkin beberapa tambang sudah menggunakan itu, otomatis produk yang kita support juga bergeser. Salah satunya coolant, salah satunya adalah pembersih, baik itu yang base oil, water base atau base oil, ya,
Itu juga dibutuhkan. Itulah yang mempengaruhi trending kami terkait dengan karakter juga customer yang saat ini terkait dengan trending alat berat yang dipakai juga. Itu salah satunya, termasuk berkurangnya mungkin nanti next-nya adalah operator juga, karena sudah berdarah ke sana. Terbukti, saat ini kita sudah mengurangi mobil kita membutuhkan hanya beberapa saja, mungkin yang dulu mobilnya 5 untuk satu untuk jualan, satu untuk bisnis, satu untuk meeting, sekarang cukup satu, ya, hanya untuk acara keluarga. Sisanya kita menggunakan rental ataupun sewa. Dan mungkin trending ini ditambah akan ke sana juga arahnya. Nah, itu salah satunya bahwa mempengaruhi trending saat ini juga mempengaruhi teknologi apa yang kita create juga. Nah, itu trending terkait dengan lubrikasi, support apa yang kita berikan juga. Nah, ternyata kita juga sudah memberikan beberapa support ke customer dalam rangka efisiensi, trending terhadap maintenance yang ada. Kita bicara saat ini bahwa dunia maintenance tidak akan terlewatkan ada 4 fase: korektif, preventif, prediktif, dan proaktif. Ya, disinilah fase teman-teman di Indonesia udah fasenya proaktif. Bagaimana sebelum rusak kita udah tahu kondisi kerusakan yang ada sebelum terjadi, karena sudah alignment. Ya, jadi salah satunya dengan ada webinar ini kita sudah mencoba alignment antara stakeholder pemerintah yang ada dengan owner tambang, kontraktor yang ada. Itu adalah suatu alignment. Jadi otomatis juga sama bahwa tujuannya adalah efisiensi, tujuannya adalah emisi gas buang, tujuannya adalah bisnis batubara tetap long term. Ada proaktif maintenance yang harus kita galakan. Kami mensupport dalam ini juga salah satunya yang proaktif maintenance yang kita berikan ke customer yang kita bisa lakukan. Ini gambarannya. Kira-kira bahwa maintenance adalah 3 fase manajemen yang dilakukan teman-teman di tambang dalam hal efisienkan suatu operasional. Ya, jadi itu. Nah, fase keempat jadi fase maintenance saat ini udah ke proaktif. Jadi melihat kerusakan yang ada itu sebelum terjadi kerusak kita sudah action dahulu. Sebab-sebabnya apa sudah teridentifikasi dengan cara maintenance yang lebih aktif lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi fokusnya adalah jelas di sini teman-teman maintenance di dunia tambang, jadi bapak-bapak yang di pemegang stakeholder di owner ataupun di kontraktor, fokusnya kita sudah mulai di 5I ya. Mungkin fase sebelumnya adalah repair, replace, rebuild, remove. Jadi hanya fokus di atas saja. Nah, sekarang sudah mulai fokus di dalam tanah khususnya ya. Jadi ibaratnya yang tersembunyi sudah kita teknologi yang sudah kita pakai. Kita cuci unitnya, kita pakai coolant yang sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang ramah lingkungan dan sebagainya. Otomatis di sini adalah clean, cool, ya ini jelas dijaga, bersih, cool juga, ya terus kering tetap, dry, lemon itu tetap pada posisinya juga dan kondisi lubrikasi yang bagus. Nah ini untuk mengeliminir terjadinya kerusakan itu tidak terjadi karena kita sudah cabut dulu rumputnya sampai akar-akarnya, istilah seperti itu. Ini adalah trending maintenance saat ini sehingga kami berpacu dalam hal ini untuk membuat produk-produk terkait ini, bahkan kita membuat JI dengan beberapa grup BUMN untuk menjadi produk chemical juga dalam hal mensupport bisnis kami untuk next. Oke, ini adalah trending apa yang kita lakukan di customer juga. Jadi kami namanya support kita ke customer adalah customer value proposition, di mana apa yang diinginkan customer, kita akan mencoba support. Benefitnya apa yang kita bisa berikan. Jadi tidak serta-merta bahwa bisnis Pertamina saat ini hanya tidak mementingkan jualan saja, tapi kita sudah mulai ke after sales yang apa Bapak inginkan. Nah, apa saja yang terkait dengan ini? Nah, kita juga, jadi after sales yang kita berikan dari training, troubleshooting, invoice training, condition monitoring tadi, lubrication management atau lubrication audit, tidak hanya grease audit saja, tapi kita sudah sampai elemen yang ada di dalam maintenance kita audit. Terus terkait dengan proper, terkait dengan limbah, kita juga beberapa customer yang menginginkan kontrak kerja totali ya dari hulu hilirnya, kita juga mencoba support dari mana hal ini adalah limbah yang terjadi. Kita membantu bagaimana mengurangi limbah di customer, bagaimana kita juga support kita handling limbah itu. Ya, otomatis dengan hal-hal secara komersial yang ada perhitungannya.
Terus dalam chain management, dari manajemen of chain kita juga lakukan bagaimana transisi produk itu dari produk sebelumnya dengan ke produk kita. Yang paling terakhir adalah joint development atau cost reduction program. Ini yang sangat menarik, yang kita sering kali kita buat project di beberapa customer kita existing, dan itu continue terus, tidak ada berhentinya. Karena ya tadi kita ngikuti apa yang dimau teman-teman customer, karena batu bara yang luar biasa naik turunnya. Ini salah satu sampelnya bagaimana extend drain, ya. Jadi extend drain oli kita juga support, extend drain overhaul kita juga support dalam hal membantu monitoringnya, trialnya mereka dalam hal extend kita bantu monitor juga, sampai kita membuatkan produk khusus dalam hal ini bagaimana mendapatkan efisiensi seperti itu. Jadi dari mulai teman-teman kontraktor tambang yang khususnya yang kita udah pakai, kita banyak improvement ya, dari extend dari standar manual di extend 2 kali lipat umur olinya ataupun mesinnya dan seterusnya. Ini gambarannya ya, salah satu gambar-gambaran yang kita juga monitoring juga bagaimana customer mendapatkan efisiensi juga, kita juga mendapatkan data bagaimana kita mengimprove produk kita. Ini adalah gambarannya bahwa saat ini bahwa customer maintenance itu menjadi nilai tambah value juga dalam hal efisiensi di ataupun revenue di suatu perusahaan. Ya mungkin dulu di era tahun 2000-an ke bawah mungkin maintenance hanya sebagai subjek saja, tapi sekarang sudah menjadi objek, dan dia juga harus dipelototin juga ibaratnya. Oke? Nah, ini gambarannya bahwa you use the dig money, we cool it. Ya. Bapak-bapak melakukan cari uang, menggali dalam-dalam, ya. Kami mencoba mendinginkan, yaitu produknya adalah cooling. Ya. Nah, inilah kita yang kita kuat di sini, jadi reduce kita teknologi yang ada bahwa by helping to improve the productivity. Ya, produk ini udah kita juga buat bagaimana improve productivity juga, tidak banyak breakdown unitnya dan seterusnya. Jadi otomatis bisa reduce energi. Kita juga teknologi leadership tadi, kita punya LTC, kita juga mengembangkan industri 4.0 untuk customer juga. Ada customer yang sudah kita implementasikan bagaimana monitoring itu dengan industri 4.0, kondisi olinya, ya. Terus extend tadi udah common ya di kita. Otomatis juga improvement health dan safety. Ya, ini salah satunya. Dan isunya adalah ini yang saat ini mungkin ya tadi customer yang menuju proper dan sebagainya untuk jadi hijau, jadi gold dan seterusnya, kita juga akan mensupport dalam produk-produk tadi. Oke, mohon maaf Pak Agung, waktunya tinggal 2 menit ya. Mohon maaf. Oh siap, udah tinggal dikit Pak. Ya. Oke. Ya, siap. Ini produknya bahwa yang dipakai tadi turunan adalah etilen dan propilin. Ini Pak, produk yang kita pakai. Jadi untuk coolant, ya. Ini jelas turunan dari batu bara tadi. Ini produk kita, ya. Terus ada water based, berarti dia tidak menggunakan glikol. Nah, ini berarti air murni yang kita punya tadi. Ini yang etilen, ya. Ini sesuai dengan rekomendasi yang ada. Ini customer receiving, salah satunya terima kasih teman-teman yang sudah memakai produk kita. Nah, kita membantu dalam monitoringnya juga, dan ini jauh dari standar manual. Jadi masih normal sekali dari 2 kali standar manual. Ini bukti bahwa kita juga support bagaimana mengefisienkan produk kita, tidak hanya lebih dari standar manual yang ada, lebih baik. Salah satunya. Terus terkait dengan cooling, kita juga bersihkan. Jadi salah satunya bahwa proaktif itu salah satunya mendeteksi kerusakan dini dengan cara membersihkan. Ya, kita juga membuat grease clean yang water based, yang ramah lingkungan, yang sudah dicek dari teman-teman universitas, ya independen, yang kita berikan bahwa ini layak dipakai. Ya, karena apa? Jadi salah satunya unit bersih, mekanik akan senang untuk mengerjakan repair. Operator juga akan senang dalam mengoperasikan. Gitu ya. Salah satu produknya ini banyak teman-teman mining juga udah pakai. Salah satunya bahwa produk kami environment friendly, ya jelas you use the good dig money, we cool and clean it. Ini customer kami, saya kira mungkin sudah Bapak kenal, dan kami proven produk, price kompetitif, supply continuing availability, dan technical support kami siap dalam hal ini bersinergi dengan customer Pak. Terima kasih Pak Indra, luar biasa waktunya. Siap. Oke.